Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita bisa bergabung dalam PD Selasa di suasana mungkin bagi teman-teman saudara kita yang merayakan Imlek pada hari ini. Kita akan memujikan Tuhan bersama-sama dengan mengangkat hati kita kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Kita pujikan, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Terikat Bapak Ibu sudah ya. Monggo, Bu Sahni. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita berdoa. Segala hormat dan puji kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kami merasakan begitu besar cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang baik, hari yang cerah, yang boleh kami nikmati di hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, menuntun, dan menopang kami ya Bapa. Bapa dalam surga, biarlah hati kami terus bersorak-sorak, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami terus mau berjalan bersama dengan firman Tuhan. Ya Bapa, di pagi hari ini kami juga mau mendengar sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami, biarlah hati kami bersorak-sorak menyambut firman-Mu. Bapa dalam surga, kami juga mau menyerahkan sarana yang kami pergunakan, biarlah juga Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih belum ada waktu untuk bergabung, tetapi hatinya rindu, biarlah Tuhan juga yang menyertai mereka.
Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan, kami mau sambut firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang mengurapi Ibu Aban yang akan menebarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sahni. Bagi Bu Susi, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari 2 Raja-Raja 5. 2 Raja-Raja pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang pertama sampai 15. Kita akan membagi-bagi berkat ya, Bapak Ibu terkasih. Ayat 1 sampai 3, Bapak terkasih, Pak Pri. 4 sampai 6, Bu Puji. 7 sampai 9, Bu Ratna. 10 sampai 12, Bu Susi. 13 sampai 15, Bu Sahni. Atau Pak Tri, bisakah Bu Puji? Belum di-unmute, Ibu. Bu Puji belum di-unmute. Yang lain aja, Mbak Aban. Oh yaudah, berarti Bu Sahni lagi ya. 13 sampai 15. Pak Pri, Bu Puji, Bu Ratna, Bu Susi, dan Bu Sahni. Monggo Pak Pri di-unmute dulu Bapak Ibu ya. Baik, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 15. Saya bacakan ayat 1 sampai dengan 3. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan sehingga orang lain mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepadanya, kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali.
sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini menjadi salah satu bacaan yang ditetapkan oleh Sinode GKJ kita, dan saya memilih bacaan dari 2 Raja-Raja 5 ini menjadi sebuah peneguh untuk kita semua. Karena dari kisah Naaman ini, sang panglima yang sakit itu, sakit kusta begitu ya, kita bisa belajar banyak hal. Tetapi hari ini kita mau diteguhkan 2 pelajaran saja. Yang pertama menarik ketika Naaman ini sakit dan yang mengarahkan dia untuk bertemu seorang nabi itu adalah salah satu, siapa tadi jemaat yang dikasih Tuhan? Salah satu dari tawanan yang ditangkap dari negeri Israel, seorang perempuan, begitu ya, seorang perempuan kecil di ayat gadis kecil atau perempuan dia seorang anak perempuan, ayatnya yang kedua, membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel dan ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, menariknya pelayan ataupun seorang anak perempuan ini ketika dia menjadi pelayan bagi istri Naaman dan dia memberikan saran dan didengarkan, biasanya jemaat yang dikasih Tuhan itu tidak sembarangan ya. Kalau kita misalnya buatlah kita ini adalah para tuan ataupun istri Naaman begitu ya, dan punya seorang pelayan, kalau kita sampai akhirnya mendengarkan pelayan kita, berarti di antara kita dan pelayan ini bagaimana hubungannya Bapak Ibu terkasih? Good, baik ya. Ada relasi saling mengasihi, ada relasi yang dia bukan sekedar pelayan tetapi juga sudah seperti saudara, seperti anak sendiri mungkin bagi istri Naaman yang kalau dia kasih saran itu pasti baik. Tidak mungkin dia ingin menjerumuskan tuannya gitu ya. Dan dia pasti memberikan saran itu karena dia mengasihi kami, mengasihi tuannya gitu ya. Dan inilah Bapak Ibu terkasih yang kalau kita berbicara tentang dinamika si pelayan yang anak perempuan dari Israel memberikan saran kepada tuannya, disinilah ada kasih di antara mereka. Yang sebenarnya ini kaitannya dengan ibadah minggu kemarin ketika kita berkata kasih melampaui segalanya, salah satunya penguat dari pelayan dan istri Naaman ini adalah kasih. Sehingga ada rasa percaya dari
istri Naaman terhadap anak perempuan, tetapi juga anak perempuan yang dia terdorong dengan kasihnya untuk supaya tuannya sembuh, dia memberikan apa yang dia tahu, bahwa di negerinya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit dari tuannya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, dari sini ada satu pelajaran yang mau kita lihat, bahwa ternyata siapapun kita, sebagai apapun kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini, selama kita memang melakukan segala sesuatu karena kasih, yakinlah itu menjadi berkat buat orang di sekitar kita. Siapapun kita, termasuk orang di sekitar kita, tidak memandang dia statusnya apa, rendah atau tinggi, berkuasa atau tidak, gitu ya. Selama kita melihat mereka melakukan sesuatu untuk kita pun dengan kasih, itu pun menjadi berkat buat kita. Jadi di sini pelajaran pertamanya adalah kita melihat dinamika relasi kita dengan siapapun dengan kacamata kasih yang saling mendukung, saling menopang. Ini yang pertama, jemaat yang dikasih Tuhan. Yang kedua, dari penyembuhan yang dialami oleh Panglima Raja Aram, yaitu Naaman, menarik. Ketika dia akhirnya bertemu dengan Nabi Elisa, dia disuruh untuk mandi ke sungai. Benar ya Bapak Ibu terkasih, disuruh mandi ke sungai Yordan 7 kali, nanti kamu akan pulih dan tahir. Tapi perhatikan responnya Naaman. Loh, bayangannya Nabi Elisa tinggal angkat tangan dalam nama, mungkin saya bayangannya dalam nama Tuhan Yesus sembuh gitu ya kalau zaman sekarang gitu ya. Tapi kok ini enggak, justru disuruh mandi ke sungai. Dan yang menariknya lagi yang membuat panas hati seorang Raja Naaman, sungai yang dipilih, sungai yang mungkin, karena saya lihat contoh yang dia pakai, akhirnya ada sungai yang lebih ini, yaitu sungai dia sebut tadi di situ ada sungai yang lebih bagus di Israel, sungai Damsik, sungai di Israel yang lebih bersilah istilahnya ya, bukan Abana dan Papar, sungai-sungai Damsik lebih baik lah gitu ya. Dan artinya di sini dia melihat, loh, dia apa nggak lihat aku ini Panglima Raja Aram yang minta kesembuhan, yang kalau kita lihat dia sudah menyiapkan banyak persembahan begitu ya kalau dia sembuh, kok aku tidak ditempatkan sesuai dengan statusnya gitu ya. Dan ini yang menarik ketika ada satu pegawainya yang mengingatkan, Tuan, Bapak, kalaupun tadi Nabi itu menyuruh Bapak untuk, mungkin kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, Bapak guling-guling di tanah, atau mungkin ngambilin batu, atau apalah yang lebih sulit, bukankah itu Bapak akan lakukan? Ini kan yang disuruh juga mudah, yaitu cuma mandi, lalu Bapak akan tahir. Nah, lagi dan lagi, kalau kaitannya dengan yang pelajaran nomor 1, Panglima Raja Aram Naaman itu, iya ya, yaudah ayo dilakukan. Tetapi pelajaran kedua yang mau diambil dari sini adalah dari bagaimana Panglima Raja Aram ini yang ketika dia mau sembuh dan diberikan sebuah perintah oleh Nabi Elisa, terkadang Bapak Ibu terkasih, ego ataupun merasa hebatnya diri kita manusia tidak mau untuk disuruh hal-hal yang sederhana, hanya sekedar butuh kerendahan hati, tetapi diri kita sendiri yang kadang sering menjadi penghalang untuk pemulihan dalam diri kita. Sesederhana misalnya jemaat yang dikasih Tuhan, ketika misalnya kita ada banyak pengalaman jemaat yang dia sakit gitu ya, sakit parah atau apapun itu nama penyakitnya, tidak usah kita sebut sakit gitu ya, yang kata kuncinya sebenarnya dia harus mengampuni seseorang, harus mengampuni dirinya. Mengampuni itu kan sebenarnya kalau secara sederhananya mudah nggih Bapak Ibu terkasih ya, tinggal kita ikhlas, pasrah, ya aku mengampuni. Tapi kalau bagi kita yang rasanya, aduh, harapannya sembuhnya dengan entah apalah gitu yang lebih udah plek sembuh gitu ya, kita jadinya merasa mengampuni itu enggak, terlalu sulit, bisa juga jadi iya gara-gara kita merasa paling bukan mengampuni yang bisa menyembuhkan gitu ya, karena pikiran kita pasti rumah sakit A, B, C, D gitu ya. Tetapi juga kalau kita mau rendah hati,
Oke, mengampuni, baiklah. Aku akan mengampuni Tuhan. Dan banyak pengalaman jemaat Bapak Ibu terkasih yang saya pernah dengar, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar, bahwa ternyata ketika ia mengampuni, disitulah kesembuhan itu terjadi dari Allah. Artinya, terkadang kita ketika berbicara pemulihan secara fisik, Tuhan kasih kita tuntunan yang mudah sebenarnya, tetapi ego, kesombongan kita yang membuat, kok masa begitu, harusnya rumah sakit A, B, C, D gitu ya, nggak mungkin sesederhana mengampuni gitu ya, tapi ternyata realitanya mengampunilah yang menyembuhkan. Nah, jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita memandang hubungan relasi kita dengan siapapun dengan kacamata kasih yang membuat kita akhirnya saling meneguhkan satu dengan yang lainnya dan semakin diberkati Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Naaman yang mau sembuh, kita harus melepaskan ego, kesombongan kita. Ketika memang Tuhan ataupun orang di sekitar kita menyarankan hal yang tampaknya sepele, sederhana, lakukanlah. Jika itu memang pada akhirnya cara Tuhan yang membuat kita mengalami pemulihan, baik secara tubuh, secara hati, ataupun secara sosial di antara keluarga ataupun sekitar kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberkati kita jemaat yang dikasih Tuhan, untuk kita merayakan kasih Tuhan, untuk kita mengalami pemulihan yang sejati dari Tuhan. Amin. Kita akan memujikan satu lagu sebagai peneguh kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita yang di Zoom saling sharing dan mendoakan, ataupun yang di YouTube saling mendoakan dengan keluarga, kita pujikan lagu Kudaki Jalan Mulia bersama-sama. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Selamat saling mendoakan. Tuhan Yesus memberkati.